Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada perkuliahan seminar isu-isu pelayanan publik ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah proposal penelitian mengangkat terkait dengan permasalahan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Nah, kali ini di slide yang sudah kalian perhatikan ini ada sebuah judul terkait dengan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui program Kendaraan Emas atau kendaraan urun rembuk masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Ibu angkat dari skripsi dari Mbak Cilmi dan yang sudah Ibu bimbing dan lulus, insya Allah lulus yang kemarin ini ya, ikut di yudisium di periode bulan ini. Oke, dari judul yang ada ini ya kalian bisa nanti membuat sebuah deskripsi dalam latar belakang masalah penelitian. Yang pertama, perhatikan dulu apa sih sebetulnya yang harus dijelaskan di LPM itu. Ada dua, ada lokus dan fokus. Ya, dalam judul ini sebetulnya secara sederhananya ketika kalimat ini dibalik adalah inovasi program Kendaraan Emas dalam pelayanan administrasi kependudukan. Maka yang menjadi fokusnya adalah pelayanan administrasi kependudukan dan yang menjadi lokusnya adalah pelayanan administrasi kependudukan dan fokusnya adalah inovasi program Kendaraan Emas. Nah, tentu saja dalam membuat LPM kalian jangan juga ujuk-ujuk langsung menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, jelaskan dulu grand teori dari pelayanan administrasi kependudukan ini apa. Teori pelayanan administrasi kependudukan ini grand teorinya ada di pelayanan publik. Maka jelaskan dulu secara umum bagaimana kondisi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pelayanan administrasi kependudukan. Nah, selanjutnya bagaimana permasalahan atau problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan ini, terutama di Kabupaten Pasuruan. Ya, permasalahan itulah nanti yang mengindikasikan bahwa ternyata harus ada solusi dari pemerintah terkait dengan permasalahan-permasalahan dari administrasi kependudukan ini. Nah, permasalahan dari administrasi kependudukan ini apa? Salah satunya banyak keluhan dari masyarakat yang tidak puasan, ketidakpahaman terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, solusi yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan ini adalah membuat solusi yang namanya program Kendaraan Emas. Nah, solusi inilah yang disebut sebagai inovasi. Nah, bagaimana kemudian nanti permasalahan inovasi program Kendaraan Emas ini harus dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator indikator dari konsep inovasi program Kendaraan Emas. Secara lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan slide yang pertama dari latar belakang masalah dari permasalahan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Kendaraan Emas. Coba lihat polanya. Lihat polanya dari paragraf demi paragraf yang ada di latar belakang masalah. Dari paragraf pertama, ini adalah kondisi ideal terkait dengan pelayanan publik secara umum. Nah, kondisi ideal ini diperkuat dengan kebijakan publik, atau kalian bisa memperkuat dengan teori-teori pelayanan publik. Secara ideal, teori pelayanan publik itu seperti apa sih? Dengan standar kualitasnya. Nah, di sini, skripsi ini idealnya adalah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 terkait dengan tentang pelayanan publik. Nah, standar kualitas pelayanan publik di sini dijelaskan untuk apa? Untuk memberikan kepuasan pada masyarakat. Ya, itu idealnya. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa banyak keluhan dari masyarakat melalui ombudsman terkait dengan pelayanan publik. Nah, itu harus diperkuat dengan data yang ada di lapangan. Data yang ada di lapangan menjelaskan bahwa adanya penurunan laporan atau pengaduan masyarakat dari tahun ke tahun. Namun
Ya, penurunan pelaporan ini tidak signifikan karena apa? Pelaporan di tahun 2019 masih tinggi meskipun secara ada penurunan di tahun 2018 dibandingkan dengan 2018. Namun penurunan itu sangat amat sedikit persentasenya. Ini menunjukkan bahwa masih banyak ya instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah maupun OPD maupun instansi di dunia pemerintahan itu masih banyak yang terlapor, dan ini dijelaskan sebagai instansi yang terlapor itu dari data dari pelaporan ombudsman itu ada beberapa instansi, dan instansi yang paling tinggi ya menduduki pihak yang terlapor adalah pemerintahan daerah. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat rendahnya pelayanan publik yang ada di tingkat daerah. Artinya dalam kata lain pelayanan publik yang ada di daerah itu masih buruk. Ya. Kemudian, nah, salah satu dari inisiatif pemerintah untuk bisa memberikan kepuasan kepada pelayanan publik itu adalah dari Dinas Kependudukan, terutama di Dinas Kependudukan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ya, Dinas Kependudukan ini memberikan pelayanan administrasi kependudukan sebagai solusi dari adanya ketidakpuasan dari masyarakat dalam hal mengurus pelayanan administrasi kependudukan. Karena itu di Kabupaten Pasuruan membuat inisiatif dalam hal inovasi dari pelayanan administrasi kependudukan berupa kenduran emas. Gitu ya. Nah, kemudian akan tetapi dalam perjalanannya ternyata kenduran emas ini juga mengalami sebuah problem gitu ya. Jadi peluncuran kenduran emas ini dianggap atau ditangkap oleh masyarakat dengan antusiasme masyarakat yang tinggi. Namun antusiasme kepada masyarakat dari masyarakat yang tinggi ini juga ada kelemahannya atau kecacatannya. Ternyata antusiasme ini bukan sebagai pemahaman bahwa kehadiran inovasi kenduran emas itu baik. Ya. Namun ternyata masyarakat ini pada kenyataannya selama ini belum mendapatkan atau belum mempunyai KTP, hanya sekedar surat keterangan identitas diri saja. Itu artinya apa? Itu artinya selama ini pelayanan administrasi kependudukan masih dikatakan masih buruk sekali ya, karena ternyata harusnya identitas atau KTP itu kan menjadi identitas sebagai warga negara. Nah, yang dipunyai oleh masyarakat Pasuruan itu hanya surat keterangan dan surat sebagai identitas diri, tidak mempunyai KTP. Betapa parahnya ini ya permasalahannya. Nah, kemudian ini adalah prosedur-prosedurnya dari tanggapan dari masyarakat. Ya. Adanya masyarakat yang tidak punya surat keterangan ini dari surat keterangan identitas ini, maka menunjukkan bahwa apakah inovasi itu betul-betul apakah kenduran emas ini betul-betul sebuah program yang dikatakan sebagai program yang berinovasi. Karena pada kenyataannya masyarakat ternyata selama ini belum mendapatkan atau belum mempunyai surat keterangan, belum mempunyai KTP, hanya sekedar surat keterangan identitas saja. Nah, kemudian permasalahan lain dari inovasi itu ternyata bahwa kalau program itu dikatakan sebagai program yang sudah inovasi, maka harus bisa direplikasi di lain tempat. Nah, pada kenyataannya inovasi program kenduran emas yang ada di Kabupaten Pasuruan ini belum direplikasi oleh masyarakat atau belum direplikasi di tempat lain. Di samping itu, ternyata program kenduran emas ini ternyata belum
juga dipahami oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakatnya masih gaptek. Berarti program inovasi kendaraan emas ini belum sepenuhnya ditangkap oleh masyarakat sebagai bentuk inovasi. Nah, ini gap permasalahan-permasalahan dari konsep inovasi, kemudian dilihat dari beberapa indikatornya. Kalian tidak harus menyebutkan gap permasalahan dari sekian indikator inovasi yang ada, atau fokus dari permasalahan yang kalian angkat. 1 sampai 2 saja yang kalian angkat sebagai bentuk gap permasalahan itu sudah cukup. Nah, skripsi ini juga tidak hanya menjelaskan terkait inovasi saja, tapi menjelaskan juga permasalahan lain terkait dengan implementasi kebijakan. Nah, di sini juga dijelaskan juga bahwa gap permasalahan implementasi kebijakan ini diangkat dari beberapa indikator yang ada. Yang pertama adalah komunikasi, kemudian sarana prasarana, kemudian dari sarana prasarana itu ada sarana SDM-nya yang kurang, ya, kurang berkualitas atau berkompeten, kemudian SDM-nya yang kurang bisa memberikan sosialisasi, kemudian juga ada sarana dan prasarananya. Jadi waktu yang dijanjikan itu ternyata dalam kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Waktu yang dijanjikan 7 hari, tapi pada kenyataannya 14 hari. Kemudian juga ada jaringan internet, ya, jaringan internet yang sering kali terputus karena memang jaringannya kurang kuat, gitu ya. Kemudian kalau dilaksanakan pada tatap muka ternyata masih ada antrian yang panjang. Nah, dari beberapa permasalahan yang ada itu dirumuskan, ada rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah, ya. Yang pertama terkait bagaimana inovasinya, yang kedua bagaimana implementasinya, dan yang ketiga adalah bagaimana apa saja kendala inovasinya. Nah, dari rumusan masalah ini tujuan penelitiannya adalah menyesuaikan dari apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuan penelitiannya juga ada 3, harus konsisten, ya. Nggak mungkin ya rumusan masalah ada 2 kemudian tujuan penelitiannya ada 1. Nah, berarti kan nanti tidak terjawab dari rumusan masalah yang kedua atau ketiga. Oke, kemudian selanjutnya ada kegunaan penelitian, ada kegunaan secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan teoritisnya terkait dengan teori pengembangan teori di administrasi publik terkait dengan konsep yang kalian teliti. Nah, apa itu kalau di sini ya konsep inovasi atau teori inovasi. Kemudian secara praktisnya ada 3 kegunaannya, ya, kegunaan secara praktis untuk pemerintah, untuk akademisi dan untuk masyarakat. Untuk pemerintah tentu saja sebagai input dalam pengembangan kebijakan terkait dengan inovasi pelayanan, kemudian bagi akademisi adalah bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi pada penelitian yang selanjutnya pada topik atau tema yang sama. Kemudian yang keempat diharapkan juga berguna bagi masyarakat dalam hal memberikan informasi masyarakat ya terkait dengan bagaimana pelaksanaan kendaraan emas ini, dan kemudian masyarakat juga bisa memberikan masukan melalui apa yang selama ini mereka ketahui dan mereka peroleh ketika membuat atau memproses kartu identitas penduduk atau KTP atau kartu identitas keluarga, KK, atau kartu untuk pelayanan ini ya, pelayanan akta kelahiran. Ini bisa mengevaluasi, yang evaluasinya nanti bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah bagaimana seharusnya memberikan pelayanan yang baik. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan menjadi keterangan berkah dan bermanfaat. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Kita ketemu minggu depan dalam kondisi yang lebih baik, diberi kesehatan, diberi kekuatan, panjang umur untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, baik ibadah melalui proses pembelajaran ya, mencari ilmu dan ibadah secara langsung, dalam ibadah-ibadah sholat 5 waktu,
dan ibadah-ibadah yang sudah dianjurkan oleh Allah melalui Rasulnya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.